Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini dalam program Bible Study CK7 Online. Dan kiranya saudara-saudara segala sesuatu yang kita lakukan hari ini kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimana kita mau duduk mendengar setiap perkataan firman Tuhan. Dan kemudian kita mencari hal-hal yang bisa kita pelajari dari segala sesuatu yang disampaikan dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam pengkhotbah saudara-saudara, di mana hari ini saya akan menyampaikan pengkhotbah 11. Nah, mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Mari kita satukan hati, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik, kasih sayang-Mu. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka, syakaralah patakamu,
Biar hati kami Tuhan senantiasa bersuka ketika kami bisa mendapatkan setiap perkataan-perkataan yang daripadamu sebagai sumber kekuatan kami Tuhan. Untuk kami boleh menjalani hari-hari kami ya Bapa. Supaya firman-Mu itu Tuhan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah melalui segala sesuatu yang kami lakukan. Bapa, hari ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu dan kami mau lebih dalam lagi menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu melalui setiap perkataan-Mu yang Kau sampaikan ya Bapa. Urapi setiap kami ya Roh Kudus, kiranya segala sesuatu yang kami lakukan ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan membuat hidup kami semakin bermakna di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke saudara-saudara, hari ini saya akan membawakan Pengkhotbah 11, di mana akan ada 2 perikop ya yang disampaikan di dalam pasal yang ke-11 ini. Ada 2 perikop, yang pertama adalah pedoman-pedoman hikmat, yang kedua adalah nasihat bagi pemuda-pemudi. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kitab Pengkhotbah itu seringkali saat kita baca sambil lalu, kita banyak menemukan kata-kata tentang kesia-siaan. Untuk itu orang-orang banyak yang bilang bahwa pengkhotbah itu menyampaikan bahwa akhirnya segala sesuatu sia-sia. Tetapi hari ini kita mau cari makna dari pengkhotbah yang sesungguhnya, saudara-saudara. Kata sia-sia itu akan kita dapati ketika kita melakukan apa. Jadi banyak berbicara tentang masalah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Karena pengkhotbah ini ditulis oleh seseorang yang memiliki hikmat yang luar biasa, di mana dia sudah melewati jalan-jalan hidupnya dan menemukan makna-makna yang ingin dia sampaikan melalui kitab-kitab yang ditulisnya. Untuk apa? Menjadi peringatan buat kita. Jadi kebanyakan kalau kita pelajari satu persatu, isinya adalah nasihat yang bermanfaat saudara-saudara buat kehidupan kita, supaya tadi tidak ada kata sia-sia di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Nah, maka dari itu kitab Pengkhotbah ini seringkali boleh menjadi bahan perenungan ketika mungkin kita sedang berada di dalam satu fase, sepertinya kok berat ya Tuhan, sepertinya kok saya gak mampu ya Tuhan. Dari kitab-kitab ini kita akan belajar bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan pasti akan membawa kita kepada sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang sia-sia. Mari kita mulai baca di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang pertama. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Kalau misalnya kita cuma baca sekilas aja, kita bingung ya saudara-saudara. Ini mau menyampaikan tentang apa ayat yang pertama ini? Nah, kata roti yang sesungguhnya itu bukan suatu makna harafiah, roti yang kita makan lalu kita lempar di dalam sungai seperti sesuatu yang sia-sia. Tetapi roti di sini menggambarkan sebuah kata metafora atau kata kiasan. Karena kalau roti yang sesungguhnya kalau kita lempar ke dalam air akan tenggelam dan teksturnya akan menjadi berat karena kerendam dengan air ya saudara-saudara. Jadi dia bisa tenggelam. Dan ketika mungkin dia muncul, roti ini muncul, pasti dengan keadaan yang tidak utuh saudara-saudara, akan terurai. Nah, apa yang dimaksud dengan ayat di dalam pasal ini yang dikatakan melempar roti? Roti ini bisa diistilahkan sebagai makanan, sebagai berkat yang kita terima, tapi bisa kita berikan, kita lemparkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, dikatakan engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Yang dimaksud apa saudara-saudara? Ketika kita memberi, mungkin kita nggak menuai pada saat itu secara langsung. Tetapi suatu saat nanti, tanpa kita sadari, kita akan menuai atau mendapat kembali apa yang sudah kita tabur sebelumnya. Jadi ini adalah sebuah kata dengan makna kiasan yang mengandung arti lain, tetapi berbicara tentang berkat,
berbicara tentang makanan yang bisa membantu orang lain yang nantinya bisa kembali kepada kita untuk bisa menjadi berkat di kemudian hari. Di ayat yang kedua kita baca, berikanlah bahagianmu kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Ketika saya membaca ayat ini, saudara-saudara, saya bingung ini berbicara tentang apa. Tapi ternyata masih ada kaitannya dengan ayat yang pertama, yaitu tentang tema memberi, saudara-saudara. Di ayat firman ini disampaikan bahwa berikanlah bagian. Apa yang menjadi bagian buat orang lain? Nah, kalau di sini disebut kata 7, 8, ini menyebut sebuah angka yang lebih banyak, bukan 1 atau 2 atau 3, tetapi berikanlah bagian kepada mereka sebanyak mungkin. Orang-orang yang bisa kita berkati, saudara-saudara. Dikatakan 7, 8. Siapapun, lebih banyak, lebih bagus orang-orang yang bisa kita berkati. Karena kita nggak tahu, saudara-saudara, kehidupan kita di masa datang akan seperti apa. Tapi kalau kita membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita, mungkin suatu hari nanti kita perlu bantuan dari mereka. Sehingga semakin banyak kita membantu orang, suatu ketika nanti ketika kita butuh bantuan, akan ada banyak orang yang juga bisa membantu kehidupan kita, mengulurkan tangannya pada waktu kita membutuhkannya. Nah, jadi ayat-ayat ini sebenarnya berbicara tentang makna memberi. Ketika kita mampu, ketika kita masih bisa, yuk kita berusaha untuk berbagi dengan orang lain. Jangan pelit. Di situ nggak dikatakan 1, 2, 3, tetapi dikatakan 7 atau 8. Dalam artian semakin banyak, semakin baik. Di ayat yang selanjutnya, saudara-saudara, kita baca ayat yang ketiga. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu akan dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Nah, ini beda lagi, saudara-saudara. Ini sekarang berbicara tentang awan, hujan, dan pohon. Sebuah kejadian alam yang seringkali bisa kita pakai sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat awan itu tebal, apa yang akan terjadi? Oh, berarti akan turun hujan. Kalau awan tebal itu berkumpul di dalam satu titik, karena kemudian nanti akan dibawa oleh angin dan kemudian akan turun hujan di tempat itu. Nah, ini menceritakan awan yang tebal itu sebuah cuaca yang ekstrim. Mungkin akan ada hujan deras atau bahkan hujan badai yang bisa menyebabkan pohon-pohon itu tumbang. Tumbangnya di mana? Nggak mungkin pohon itu lari, saudara-saudara. Pohon itu akan tumbang di mana tempat dia tumbuh. Di situ dia akan tumbang. Jadi kita tidak dapat menghindar, saudara-saudara, dengan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau memang itu harus terjadi di dalam kehidupan kita, kita tahu hari ini kita merasakan sesuatu yang mungkin berat. Sesuatu pencobaan yang membuat kita perlu mengeluarkan energi yang lebih lagi. Tapi kita tahu ketika semuanya itu ada di dalam genggaman Tuhan, Tuhan sudah kasih tanda-tandanya. Ketika kita mungkin terjatuh, tapi adalah tempat di mana kita tertanam dengan kuat, saudara-saudara. Dan tangan Tuhan itu yang akan selalu membantu kita. Jadi awan, hujan, pohon itu berbicara tentang keadaan yang memang harus terjadi. Tapi bagaimana sikap kita, di mana kita tertanam, bagaimana kita mengandalkan Tuhan, di situ Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara-saudara, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Disambung di ayat yang keempat ini. Setiap orang yang selalu takut-takut di dalam melangkah, banyak pertimbangan-pertimbangan, banyak pemikiran-pemikiran yang menghambat kemajuan
dalam hidupnya, saudara-saudara. Karena apa? Banyak didominasi oleh pikiran-pikiran negatif thinking ya. Dan di dalam kehidupannya tidak melakukan tindakan yang berarti, yang bisa menghasilkan sesuatu. Tapi yang dikerjakan hanya sibuk aja memperhatikan dan melihat orang lain, bahkan mungkin mengomentari orang lain. Nah, di sini kita lihat saudara-saudara, setiap pikiran-pikiran kita itu yang bersifat negatif malah akan menjerat kita. Sehingga kita nggak bisa melakukan hal positif yang bisa mengubah hidup kita. Kita hanya sibuk melihat dan mengomentari hidup orang lain. Tapi mari kita belajar bahwa di ayat yang keempat ini dikatakan, siapa yang senantiasa cuman menabur angin, gak melakukan apa-apa, gak akan menuai apapun saudara-saudara. Tetapi siapa yang mau melakukan apa yang mungkin ada di pikirannya yang baik, kemudian termotivasi untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, maka di situ dia akan melangkah kepada arah hidup yang lebih baik. Di ayat yang kelima kita lanjutkan. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kalau kita lihat di ayat yang kelima ini menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan. Bahwa pekerjaan Allah itu tidak dapat terselami dalam pikiran manusia. Bagaimana Allah menciptakan dan membentuk kita dalam kandungan dari awal. Kita nggak pernah mengerti gimana proses pertumbuhan yang ajaib ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa menyelami apa yang akan terjadi besok. Tapi kita bisa mempersiapkannya. Karena apa? Fokus hidup kita itu harus sama Tuhan aja. Karena apa? Tuhan yang sanggup melakukan bahkan segala sesuatu yang mustahil sekalipun. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari sebuah benih menjadi sebuah ciptaan yang luar biasa. Demikian juga kalau kita artikan di dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita nggak melihat sesuatu itu baik. Tapi percayalah, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan yang tidak kita pikirkan sekalipun. Di ayat yang ke-6, taburkanlah bedihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara-saudara, ini sebuah nasihat. Ketika saya temukan hal ini, saya memiliki sebuah rema, saudara-saudara, yang diartikan sebagai sebuah nasihat. Ketika mungkin kita bisa bertekun dan bekerja dengan tidak mengenal lelah. Karena apa? Apa yang kita tabur suatu saat nanti pasti akan menghasilkan sesuatu. Bertekun dan melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan. Kalau di pagi hari, saudara-saudara, di pagi hari ini berbicara tentang pekerjaan yang kita lakukan secara fisik yang menghasilkan berkat-berkat jasmani. Dan pekerjaan apa yang bisa kita lakukan petang hari? Kalau kita pikir, kalau di petang hari biasa kita istirahat. Tetapi ternyata ini berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di tempat tersembunyi. Di malam hari, apa itu saudara-saudara? Doa-doamu, ibadahmu, pelayananmu. Yang gak kamu kerjakan hanya secara fisik, tetapi memperkuat rohanimu. Segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Mungkin hari ini hasilnya belum nyata. Tetapi di kemudian hari, saudara-saudara, mungkin antara pekerjaan fisikmu yang akan membuat kehidupanmu lebih baik. Atau mungkin bahkan pekerjaanmu ketika yang dilakukan pada petang hari, itu yang akan menjadi berkat di dalam hidupmu. Atau dikatakan firman yang kita baca tadi, nantinya kedua-duanya bisa menjadi berkat karena engkau rajin di dalam bekerja dan engkau tekun di dalam mencari Tuhan. Ayat ini berbicara tentang makna yang mendalam di dalam menasehati kita, di dalam melewati hari-hari kita. Persiapkan itu semua, entah itu pekerjaan kita di pagi hari maupun pekerjaan kita di petang hari. Selanjutnya kita baca
di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Ini berbicara tentang apa? Di dalam kehidupan kita ini ada yang namanya suka, tapi ada juga duka. Itu selalu terjadi di dalam kehidupan manusia. Walaupun setiap orang memang saya suka keadaan yang suka, senang, bahagia gitu. Itu kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita nikmati. Tapi kita juga harus tahu saudara-saudara bahwa dalam kehidupan ini Tuhan izinkan ada kegelapan yang harus kita lewati, ada duka, ada kehilangan. Bahkan ingat saudara-saudara, ada kematian, ada akhir hidup yang harus kita persiapkan selama waktu yang ada ini. Hari gelap itu bukan hanya berbicara tentang hari kemalangan atau kesengsaraan, tapi juga berbicara tentang ketika bagaimana kita menutup mata atau kematian kekal yang pasti harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Dan di situ kita sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi saudara-saudara. Karena ada disampaikan kata panjang umur. Jadi ayat ini juga berbicara mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, berhati-hati dengan segala sesuatu yang setiap hari Tuhan anugerahkan. Entah itu hari ini kamu merasa bahagia atau mungkin kamu sedang merasakan kesedihan. Tapi baiklah kita mempersiapkan segala sesuatunya supaya tidak kita lewati dengan sia-sia. Karena ketika kita menutup mata, semuanya sudah selesai dan kita tidak bisa melakukan apapun lagi. Selanjutnya ada sebuah perikop baru. Nah, ini dalam penutup kitab Pengkhotbah ada sebuah nasihat yang ditujukan bagi pemuda dan pemudi. Jadi sebelum mengakhiri kitab ini, Pengkhotbah sedang mengingatkan satu pesan yang penting buat pemuda dan pemudi. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Awalnya sebuah kata-kata yang enak, nikmati hidupmu. Di ayat yang ke-10, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Jadi habis diangkat, terus kemudian diingetin nih di ayat yang ke-10. Hati-hati, ada sesuatu yang akan terjadi. Ini sebuah peringatan keras untuk orang-orang muda, untuk pemuda-pemudi, orang-orang yang masih di dalam usia produktif ya saudara-saudara, usia-usia dewasa muda, usia-usia di mana kita masih bisa menghasilkan sesuatu sehingga banyak hal yang dapat kita nikmati. Mungkin hari ini Anda bekerja, Anda bisa menikmati hasil dari pekerjaan Anda. Anda bisa mencapai target-target Anda lalu Anda bisa bahagia. Mungkin di dalam keluarga Anda bisa mendapatkan hal-hal yang membahagiakan kehidupan Anda. Tapi hati-hati, apa yang kita lakukan di setiap harinya itu akan diperhadapkan kepada pengadilan. Apakah kita melakukan segala sesuatunya dengan benar? Di dalam keluarga kita, apakah kita menjadi orang yang bertanggung jawab? Di dalam pekerjaan kita, apakah kita bisa menjadi orang yang dipercaya? Di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, apakah hati kita dengan penampilan wajah kita menampilkan hal yang sama? Nah, saudara-saudara, banyak di antara orang-orang di usia muda, di usia produktif, hanya mengejar daging. Diingatkan apa yang dilihat mata, apa yang ditawarkan oleh dunia, hal-hal apa yang dirasakan yang bisa membuat dia happy. Tapi sesuatu
yang menjadi sebuah sindiran yang keras. Seolah-olah ini sebuah perintah yang di dalamnya mengingatkan kita dengan arti sebaliknya. Hati-hati ketika kamu sedang menikmati segala sesuatu dan ternyata apabila matamu memandang kepada dunia, segala sesuatu yang kamu persembahkan hanya untuk dunia. Karena apa? Ada pengadilan yang akan mengadili segala kesia-siaan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca ayat demi ayat di pengkhotbah ini, mungkin kita baca tanpa kita merenungkannya, nggak mengerti arti-arti penting yang sedang Tuhan hendak nyatakan di setiap ayatnya. Tapi hari ini kiranya dari apa yang kita pelajari. Pengkhotbah 11 ini singkat, hanya 10 ayat. Dan kalau nggak kita merenungi secara mendalam, kita nggak ngerti apa yang dimaksud dari ayat-ayat tersebut. Tapi hari-hari ini saudara-saudara, ketika kita diperingatkan, ketika kita dinasehati, ketika Anda mau meluangkan waktu Anda untuk mendengar apa yang Tuhan sampaikan, kiranya ini bisa menjadi nasihat dan peringatan yang bukan cuma sekedar kita dengar, tapi membuat kita berhati-hati dalam melangkah di kehidupan ini. Ingat saudara-saudara, tadi diingatkan untuk kita berjaga-jaga juga atas hari yang petang. Ketika kita di malam hari melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak dilihat oleh siapapun. Tapi Tuhan sedang melihat ketekunan hati kita dalam mencari Tuhan. Mendengarkan segala perintah-perintah Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu saudara-saudara, mari kita siapkan hati dan hidup kita supaya kita bisa memperoleh segala sesuatu yang baik dan tidak menyia-nyiakan waktu di sepanjang hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala nasihat-nasihat yang boleh kami terima dari pembacaan firman hari ini. Kiranya setiap arti yang terkandung di dalam setiap ayat ini bisa kami renungkan dan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami untuk kami senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Kami mau menjadi orang yang bijaksana di dalam menjalankan kehidupan kami. Perhatikan setiap kami ya Tuhan, tegur kami jika kami salah, arahkan jalan-jalan kami supaya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.